Saudara-saudari, sahabat keluarga kudus yang dikasihi oleh Tuhan. Pada hari Minggu biasa yang ke-24 ini, bacaan-bacaan suci mengundang kita untuk merenungkan tentang iman kita. Iman itu kita akui, dan iman juga mestinya kita hidupi. Bacaan pertama menghadirkan figur Nabi Yesaya. Kita tahu Nabi adalah seorang utusan Allah. Nabi itu menyuarakan suara Allah dan keprihatinan Allah. Dan Nabi itu adalah hamba Allah. Hamba yang setia kepada Allah. Namun, sosok hamba Allah yang digambarkan oleh Yesaya adalah hamba yang menderita, hamba yang membiarkan dirinya dipukul punggungnya, ditampar pipinya, dicabut janggutnya, dan ia tidak menyembunyikan mukanya ketika dinodai dan diludahi. Secara manusiawi, mungkin kita bertanya, bagaimana dapat dipahami seorang yang melayani Allah, setia kepada Allah, mengalami penolakan, tindakan kekerasan, dan penganiayaan? Bagaimana hamba Allah itu kuat, tidak melawan sedikit pun menghadapi kekerasan itu? Jawabannya adalah bahwa kekuatan hamba Allah itu muncul dari iman. Hamba Allah itu tahu bahwa Tuhan Allah menolongnya. Hamba Allah itu tahu bahwa Tuhan Allah itu meneguhkan hatinya dan dia tidak akan mendapatkan maut. Hamba Allah itu tahu bahwa kedekatannya dengan Allah, maka ia akan dibenarkan. Dia sadar bahwa dia tidak bisa membela dirinya, maka dia percaya bahwa Tuhan bisa. Saudara-saudari terkasih, disinilah kita menemukan iman. Iman yang mendalam. Iman yang diakui dengan rendah hati. Sesungguhnya Tuhan Allah menolong aku. Siapakah yang berani menyatakan aku bersalah? Kiranya hamba Allah itu mengatakan, imanku lebih kuat daripada penganiayaan dan penolakan yang kualami. Iman itu bukan hanya disimpan sebagai harta emosi ataupun harta intelektual saja, tetapi iman harus diakui. Dalam bacaan kedua, Santo Yakobus menantang kita. Ya, iman memang kita akui dan iman juga kita wujudkan dalam perbuatan. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya mati. Iman kita, saudara-saudari terkasih, harus nampak dalam tindakan kasih. Dan tindakan kasih harus dimotivasi dengan iman. Dengan demikian, iman sejati tidak dipisahkan dari tindakan kasih itu. Dalam Injil, kita diajak untuk bersama-sama dengan para murid
mengalami situasi perjalanan bersama Tuhan di daerah Kaisaria Filipi. Menurut hemat saya, peristiwa itu adalah sebuah perjalanan iman. Iman adalah tahu, kenal tentang Yesus. Pertanyaan untuk kita adalah, apakah kita tahu dan kenal Yesus? Kata orang, siapakah aku ini? Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan salah seorang dari para nabi. Banyak pengetahuan tentang Yesus. Dan Yesus bertanya kepada para muridnya setelah sekian lama hidup bersama dengannya. Tetapi, apa katamu, siapakah aku ini? Apakah pengetahuan dan pengenalan tentang aku sama dengan orang-orang lain itu? Petrus sebagai wakil dari ke-12 murid, yakni para rasulnya, mengatakan, engkaulah Mesias. Engkau adalah Mesias. Nah, inilah saudara-saudari yang dikasih dalam Tuhan, sahabat orang kudus yang dikasih Allah. Inilah tingkatan awal dalam beriman, yakni tahu dan kenal Tuhan. Dan kita bangga, bersyukur. Petrus sebagai wakil para murid mengetahui lebih mendalam daripada orang-orang lain tadi. Engkau bukan hanya seorang nabi, seperti nabi-nabi yang lain, tapi engkau adalah Mesias. Engkaulah yang kami rindukan. Engkaulah Kristus yang terurapi. Jika kita tahu dan kenal Yesus, maka janganlah kita simpan untuk diri kita sendiri, tetapi harus kita nyatakan dan kita akui dengan ketulusan dan kerendahan hati. Kemesiasan Yesus adalah seperti yang dinubuatkan oleh Nabi Yesaya dalam sosok hamba Allah yang menderita tadi. Perjalanan iman Petrus kiranya bisa menjadi pelajaran untuk kita. Yesus mengajarkan kepada Petrus level atau tingkatan beriman yang lebih dalam lagi. Yesus mengatakan, ya saya memang Mesias. Mesias yang menanggung banyak penderitaan. Mesias yang ditolak. Mesias yang dibunuh. Dan bangkit pada hari yang ketiga. Figur Mesias inilah yang barangkali tidak diharapkan termasuk oleh Petrus. Maka Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Yesus memarahi Petrus, katanya, enyahlah iblis, sebab engkau bukan memikirkan yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Kita semua adalah orang-orang yang dipanggil untuk mengikuti Yesus. Setiap orang yang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikuti aku. Iman yang bertumbuh adalah iman yang semakin tahu, semakin kenal akan Tuhan. Dan pengetahuan dan pengenalan kita akan Tuhan juga harus semakin mendalam dan semakin menyuburkan hidup rohani kita. Maka iman itu kita akui dan kita hidupi. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan dan sahabat keluarga kudus yang terkasih,
Minggu depan, tanggal 19 September, adalah peringatan 175 tahun Bunda Maria menampakkan diri di Gunung Nazaret kepada dua gembala. Pesannya jelas, yakni agar kita bertobat, berdamai dengan Allah. Pertobatan itu adalah juga perjalanan iman. Pertobatan harus kita wujudkan dalam keseharian, menyesali dosa dan kekeliruan hidup kita, agar kita bisa semakin peka untuk tahu dan mengenal Yesus. Iman kita akui, dan iman itu kita hidupi. Tuhan memberkati. Misionaris Keluarga Kudus.